Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa dengan saya Arif Rahman Hakim atau ARH Kidal di channel YouTube Bumi Sani Perme atau BSP Top. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, saya adalah atlet tenis meja dan YouTuber pemula. Saya aktif latihan tenis meja atau pingpong di klub saya, Persatuan Tenis Meja Bumi Sani Perme atau PTM BSB yang berlokasi di Komplek Perumahan BSP Desa Sitamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain latihan di klub saya saya juga aktif bermain di sejumlah klub di Bekasi dan di Jakarta. Bukan hanya latihan, namun saya juga aktif mengikuti berbagai turnamen. Para sahabat, pada awal saya belajar jadi YouTuber, fokus utama konten saya untuk YouTube yang berkaitan dengan hobi saya, yaitu bermain pingpong. Saya saat itu sering meliput, baik itu saya sendiri yang bermain maupun orang lain yang bermain. Dan saat itu saya merekam dengan tangan. Jadi kalau pertandingannya lama pegel juga tangan. Hasilnya gimana? Setelah diupload di YouTube, saya mendapat banjir protes dan bahan tertawaan dari teman-teman. Pak RH, videonya nggak bagus, gambarnya goyang, pakai tripod dong. Itu turnamen bagus, sayang rekamannya goyang-goyang, nggak enak ditonton. Begitu kata teman-teman. Saya hanya tersenyum dan menerima masukan itu karena saya punya keinginan untuk maju bermain YouTube, maka saya membeli tripod. Beberapa kali saya membeli karena tripodnya ada yang patah, ada yang jatuh pada saat saya meliput, tripodnya ketabrak pemain lain, ambruk. Bukan hanya tripodnya yang jatuh, tapi juga HP-nya. Oh iya teman-teman, dalam merekam kegiatan pingpong ini, saya memakai HP. Jadi tripod yang saya beli tentu saja tripod HP. Saya terus ingin belajar menjadi YouTuber yang berkualitas. Perlahan-lahan kalau ada rezeki saya beli tripod lagi. Jadi yang teman-teman lihat di video ini
Itu tripod bukan untuk barang dagangan, tapi untuk kegiatan saya meliput. Ada beberapa tripod yang saya sering pakai yang gampang memasangnya untuk HP. Para sahabat, saya perhatikan YouTuber khususnya yang berkecimpung di dunia tenis meja, itu tripodnya keren-keren, ada yang gede dan tentu saja harganya mahal. Nah, saya membeli sesuai dengan kemampuan isi kantong saya. Memang mengasihkan memakai tripod untuk merekam kegiatan tenis meja. Kalau lokasinya dekat untuk kegiatan latihan maupun turnamen, saya membawa tripod yang agak gede. Tapi kalau lokasinya jauh, saya memakai tripod kecil yang gampang masuk tas. Sehingga jika naik KRL komuter lain nggak ribet. Jadi itu alasannya mengapa saya membeli tripod besar dan tripod kecil. Biasanya kalau saya latihan di klub saya, karena lokasinya nggak jauh dari tempat tinggal saya membawa lebih dari 3 tripod. Ada yang tripod panjang, ada yang tripod pendek yang bisa masuk di tas. Pengalaman saya meliput kegiatan latihan di klub saya biasanya memasang 3 kamera dengan 3 tripod dari sisi yang berbeda, sehingga saya membuat angle narasinya berbeda-beda. Saya memanfaatkan waktu latihan maupun turnamen saat meliput belanja banyak konten. Jadi saya nggak mau rugi, saya usahakan setiap saya liputan minimal saya merekam 15 hingga 25 pertandingan. Memang ini dibutuhkan keuletan, kecerdasan, dan wawasan yang luas. Karena kalau hanya mendapat sedikit konten, alangkah ruginya waktu terbuang begitu saja. Jadi misalnya malam minggu saya latihan, itu saya manfaatkan sekaligus untuk merekam teman-teman yang bermain. Satu tripod khusus untuk pertandingan yang hitungan, sedangkan beberapa tripod yang saya pasang HP untuk menggambarkan suasana. Pokoknya saya berupaya seproduktif mungkin membuat konten saat latihan. Teman-teman, setelah memakai tripod, saya memang merasakan luar biasa manfaatnya. Jadi kalau teringat awal-awal saya belajar jadi YouTuber, saya sering
tertawa sendiri. Saya merekam sampai tangan saya pegel. Beberapa kali saya meliput saat itu event-event penting, babak semifinal dan final. Saya pegang HP sampai tangan saya pegel dan ternyata hasilnya bikin kecewa penonton maupun teman-teman, gambarnya goyang, nggak fokus. Saya memang senantiasa berkeinginan maju dalam bidang apapun, termasuk di bidang YouTube. Saya terbuka menerima kritikan dan masukan dari teman-teman terkait dengan tripod tadi. Itu sudah saya jalankan, jadi saya dalam setahun terakhir ini sudah mulai aktif menggunakan tripod. Saya ingin gambarnya nggak goyang, saya ingin hasilnya bagus. Selain tripod, juga saya mengasah kemampuan saya melakukan liputan di latihan maupun turnamen. Saya berlatar belakang sebagai wartawan dan pernah menjadi wartawan cukup lama. Nah, ilmu kewartawanan itu saya terapkan saat saya melakukan liputan tenis meja. Bukan hanya meliput pertandingan, tapi saya juga mewawancarai para pemain yang berprestasi, mewawancarai panitia, mewawancarai tokoh-tokoh yang menyelenggarakan turnamen itu. Juga saya menggambarkan suasana perekonomian masyarakat setempat dengan adanya turnamen. Dengan adanya turnamen, warung-warung di sekitar lokasi menjadi rame. Yang juga saya lakukan, yang saya rekam dengan bantuan tripod adalah menggambarkan sejarah GOR atau gedung olahraga tempat digelarnya turnamen tersebut. Pokoknya belajar dari para YouTuber sukses, saya harus kreatif. Dan saya bersyukur dengan bantuan tripod ini, hasil video menurut saya cukup menggembirakan. Teman-teman yang sesama YouTuber pemula, yuk manfaatkan tripod untuk melakukan aktivitas liputan. Saya membeli tripod melalui online. Yang saya beli semuanya di bawah harga 150.000. Bahkan ada yang saya beli harganya 50.000, ada juga yang 99.000. Pokoknya yang penting tripod itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan mempermudah kerja saya. Di video ini teman-teman antara lain dapat menyaksikan liputan saya dengan menggunakan tripod, liputan latihan pingpong di GOR
PTN BSP Bekasi, saya saat itu antara lain meliput duel Dwi melawan Hanung pada hari Sabtu 4 Januari 2025. Sedangkan video-video saya hasil liputan dengan menggunakan tripod dapat ditonton di link yang saya tempatkan di bagian deskripsi video ini. Hanya beberapa yang saya tampilkan. Mohon masukan dari teman-teman dan bisa memberikan komentar. Masukan apapun, kritikan apapun, saya terima dengan jiwa besar untuk perbaikan saya ke depan. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar channel BSP Talk terus berkembang dan bermanfaat. Semoga teman-teman yang berkecimpung di dunia per-YouTubean channelnya semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.